Istri dilema nih kan. Cemana nih, saya harus ikut keinginan orang tua atau keinginan suami? Ya, maka harus ikut keinginan suami. Apakah saya dianggap durhaka kepada orang tua dalam hal saya tidak patuh untuk tinggal di situ? Enggak. Ya. Nah, jadi enggak termasuk durhaka kepada orang tua. Jelas ya kira-kira ya? Nah, khususnya para istri misalnya dilema. Ya, harus orang tua dulu atau suami dulu. Nomor satu adalah suami, ya, baru orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Namun malam ini adalah jadwal pengganti. Jangan dikira nanti jadwalnya berubah ya. Ini jadwal pengganti yang harusnya di malam Ahad pekan kedua dan juga malam Rabu itu saya berhalangan hadir karena menemani ada tamu habaib dari Yaman. Maka kita lanjutkan pembahasan kita malam ini. Kita mulakan dulu dari membaca kitab Muhimmah yang disusun oleh Syekh Hamzah Fansuri dari Aceh. Baik, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hal-hal yang dapat menyebabkan seorang istri durhaka atau nusuz terhadap suaminya. Di antaranya adalah keluar rumah, ya, seorang istri keluar rumah suaminya tanpa izin suami, kecuali untuk belajar ilmu yang fardu ain. Itu pembahasan kita terakhir kalau saya tidak salah. Jadi bagaimana Ustadz hukumnya kalau kami istri-istri keluar rumah karena untuk mengaji? Mengajinya tengok dulu yang fardu ain atau fardu kifayah. Ya, kalau yang mengajinya belajar ilmu yang fardu ain, tauhid, fikih, tasawuf, itu pun ada batasan-batasannya yang fardu ainnya. Dan suami tak mampu mengajarkannya, maka boleh
istri tadi keluar rumah untuk belajar ilmu yang fardu ain, untuk mengaji. Nah, itu pembahasan kita yang lalu dengan rincian-rinciannya. Sekarang masih di halaman ketiga, masih tentang durhakanya seorang istri kepada suami. Baris ketujuh dari atas, yang di luar tapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sailin. Dan jadi durhaka pula sebab enggan ia daripada berpindah serta suaminya. Misalnya ada suami istri tinggal misalnya di rumah orang tua. Karena merasa nggak enak suaminya ngajak pindah istrinya dari rumah tuh. Udah dapatlah rumah walaupun menyewa. Nah, si suami berkeinginan untuk pindah rumah. Tapi istrinya nggak mau. Itu juga bisa menyebabkan istri tadi nusus. Ya, durhaka kepada suami. Harusnya kemana suami itu pergi, ikut istri. Ya, seperti itu. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan menjadi durhakalah seorang istri bila dia enggan pindah serta suaminya. Jadi kemanapun suami itu pergi dia mesti ikut. Dalam artian kalau suaminya ngajak pindah rumah ya pindahlah. Ya, walau sebelumnya tinggal di rumah orang tua. Itu seperti itu. Mana yang didahulukan Ustadz? Istri antara orang tua dengan suami. Ini sering polemik terjadi. Seorang istri mesti tetap mendahulukan hak suaminya. Ya. Ibunya, orang tuanya menyuruh kau tinggal di sini. Di sini aja kau, jangan pindah. Si suami mengatakan, kita harus pindah, Dek. Tak enak. Ya. Tinggal sama orang tua nanti tahulah. Kan gitu kan? Hal ihwalnya apa yang terjadi. Awal-awalnya enak. Ya, lama-lama nanti jadi omongan-omongan, kan gitu kan? Ya, omongan orang tua sendiri bukan omongan orang lain. Walhasil si suami ini ngajak istrinya pindah. Udah dapat di rumah di kampung sebelah. Walaupun kita menyewa-nyewa, yang penting kita tak menyusahkan ayah emak. Tapi orang tua si perempuan, kebetulan yang ditinggalinya itu rumah orang tua perempuannya. Orang tua perempuannya nggak mau, nggak ngasih izin. Orang tua dari si istri. Sini aja kok, jangan pindah-pindah kalian. Akhirnya kan istri dilema nih kan. Cemana nih, saya harus ikut keinginan orang tua atau keinginan suami? Ya maka harus ikut keinginan suami. Apakah saya dianggap durhaka kepada orang tua dalam hal saya tidak patuh untuk tinggal di situ? Enggak. Ya. Jadi enggak termasuk durhaka kepada orang tua. Jelas ya kira-kira ya. Khususnya para istri misalnya dilema. Ya, harus orang tua dulu atau suami dulu. Nomor satu adalah suami, ya, baru orang tua. Jadi patuhi haknya suami, ya, tapi jangan sampai durhaka kepada orang tua. Pertanyaannya dalam konteks masalah tadi, kalau si istri patuhnya nurut ke suami ikut pindah, sementara orang tua nggak mengizinkan mereka pindah, apakah istri jadi durhaka kepada orang tuanya? Tidak. Jelas ya? Tidak durhaka. Dan memang seyogyanya kalau kita udah berumah tangga agak jauh-jauh sedikit dari orang tua, ya, seyogyanya yang paling-paling bagusnya, ya. Walaupun hidup seadanya. Karena begini hadirin ya. Orang tua, apalagi orang tua perempuan, itu nggak mau ngelihat anaknya susah. Walaupun kadang anaknya sendiri udah buat komitmen sama suami, nggak apa-apa lah bang, kita susah-susah dulu. Ya, walau kita makan cuma kerupuk, makan cuma ikan asin, ini udah sepakat suami istri ini. Nah, datanglah orang tua ke rumah anaknya tadi, ditengoknya lah anak perempuannya cuma makan kerupuk, mau so di hati mak tuh, macam tak diurus anak
gadisku dulu nih. Ya, intan payungku nih. Ya. Akhirnya apa? Suami jadinya kecil di mata mertua. Itulah akibatnya. Ya, makanya elok-eloknya kalau dah berumah tangga, walau hidupnya susah, pas-pasan, jangan terlalu dekat dengan orang tua. Ya. Nah, karena yaitu sifat manusiawinya orang tua, nggak mau ngelihat anaknya susah. Apalagi dari pihak yang perempuan. Nah, dan kita pun bijaksana. Ya, jangan terlalu ikut campur urusan rumah tangga anak. Kecuali kalau udah mereka datang ke kita minta penengah dari masalah-masalah, baru kita itu ikut campur. Ya. Kan itu tadi mungkin mereka udah sepakat. Ya, sepakat biar kita hemat-hemat dulu, kan gitu kan? Nah, tapi kadang ya orang tua nengok, kok gini kali anakku ya. Cuma dikasih makan kerupuk. Padahal kalau di rumahku sodop-sodop ku bagi makan dia. Nah, namanya orang tua. Jadinya apa? Suami kecil di mata mertua. Nah, itu dia. Jadi, kalau sekiranya seorang istri ya menolak ajakan suami untuk pindah tempat, pindah rumah, itu bisa menyebabkan si istri tadi nusus atau durhaka kepada suami. Jadi ikut aja perempuan. Kemana nak dibawa suami, pindah rumahnya, ikutlah dia. Ya, jadi kalau dilema antara pilih orang tua atau suami, yang wajib adalah mengikut dalam hal ini ya, mengikut apa kemauannya suami, yaitu pindah rumah. Kalau orang tua melarang ya untuk pindah rumah, tetap ikut suami. Dengan dia ikut suami, berarti kan dia tidak patuh kepada permintaan orang tuanya dalam hal pindah rumah tadi. Apakah si istri atau anak perempuannya itu tadi dianggap durhaka kepada ayah emaknya? Tidak. Nah, itu jelas ya, tidak termasuk durhaka. Ini kan problem nyata di kehidupan sehari-hari. Ya, kita orang sering dapat pertanyaan seperti itu. Ya, Ustadz, saya mau konsultasi gitu. Apa masalahnya? Satu sisi suami saya nggak nyaman tinggal sama orang tua saya. Gitu ya. Nah, sering kayak ribut, khususnya sama ibu saya. Jadi suami ngajak pindah rumah Ustadz. Satu sisi ayah emak saya tak izin saya pindah. Nah, saya ikut yang mana Ustadz? Ikut suami apa ikut apa mau orang tua? Ikut suami. Nah Ustadz, kalau saya ikut suami kan berarti saya nggak ikut mau orang tua, kemauan orang tua. Apakah saya jadi durhaka kepada ayah emak saya? Tidak. Ya, dalam hal ini tidak termasuk hal yang menyebabkan durhaka kepada orang tua. Jelas itu ya. Jadi skala prioritas suami atau orang tua dalam konteks masalah ini tadi. Suami, ya. Nah, tetap ikut suami. Nah, baik. Apalagi yang bisa buat istri durhaka kepada suami? Dan durhaka pula sebab menutup ia akan pintu. Nah, ketika menghendaki masuk suaminya kepadanya. Pulang mengaji sampai jam 12. Ya, bini di rumah merajuk. Ya, misalnya. Ya. Udah bah, itu ada bantal, ya, ada guling di teras rumah tuh. Abah tidur situ malam nih. Ya. Udah kau pentingkan aja ngaji kau tuh bah daripada aku. Nah, kan gitu kan. Cemburu pula bini sama suami gara-gara suami rajin ngaji. Harusnya istri-istri bersyukur kalau punya laki suka ngaji. Dapat laki tukang mabuk, tukang judi, tukang main perempuan, marah. Udah hijrah lakinya rajin mengaji, salah juga. Apalah ndak perempuan nih. Ada kadang yang kayak begitu. Maunya istri-istri itu seneng, bangga ya kalau punya apa? Laki atau suami yang suka ngaji. Berarti memang dia mau membawa perubahan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Jadi walau pulangnya agak malam jam 11, ya jangan sampai dikunci pintu tak dibogi masuk laki itu. Itu bisa menyebabkan istri menjadi durhaka kepada suaminya. Jadi kalau istri tak membogi pintu untuk suami masuk ke dalam rumah, ya, apapun alasannya itu bisa menyebabkan ya
istri itu nusus, durhaka kepada suami. Apapun sebabnya. Cemana lah Pak Ustadz, tiap malam mabuk aja dia. Pulang jam 2 katanya, jam 3. Misalnya kan gitu kan. Nah, tak kubogilah pintu. Durhaka juga, iya. Ya, tanpa apapun alasannya, apalagi cuma gara-gara mengaji. Nah, laki ini pun juga kalau udah sering keluar malam mengaji, jangan lama-lama kali pulang. Ya, nah, apalagi kalau udah cuaca dingin hujan ya, jangan lama-lama kali pulang, cepat pulang. Kalau udah masuk rumah tapi masuk pintu kamar, sama juga, tak dibogi masuk pintu kamar, dibogi masuk rumah, tak dibogi masuk pintu kamar, sama juga nusus. Ya, hati-hati. Kata Ustaz tuh tak dibogi pintu rumah baru durhaka. Ini kubogilah abah tuh masuk tapi jangan tidur di dalam kamar. Sama juga. Ya, sama juga nusus. Ya, durhaka. Jadi kita harus bersyukur kalau punya kita laki, punya suami yang suka ngaji. Karena zaman sekarang nyari laki, nyari suami yang suka ngaji itu susah. Ya, nah, itu suatu nikmat yang nggak bisa dinilai dengan harta sebanyak apapun. Punya laki yang suka ngaji. Ya, ada orang yang hidup berkecukupan secara ekonomi, tapi lakinya jauh dari agama. Ya, jadi walaupun hidup sederhana, tapi kita punya laki, ya, dekat dengan agama, senang ibadah, itu nikmat paling besar. Ya, khusus untuk emak-emak. Ya, maka jangan menuntut lebih dari kemampuan yang dimiliki oleh suami. Itu dia. Tapi ya, istri Nabi, anak Sayyiduna Umar, Hafsah ya? Hafsah. Jadi Sayyidatuna Hafsah dengan Sayyidatuna Aisyah itu pernah menuntut nafkah lebih dari Nabi. Tahulah ya, kalau nafkahnya 100.000, mana nih bah? Ya, minta 2 kali lipat. Itu terjadi kepada istri-istri Nabi. Jadi ya kalau kita bicara rumah tangganya Nabi ya sama dengan rumah tangganya kita. Tetap kadang ada konflik. Tapi Nabi itu orang yang sangat bijaksana di dalam menyelesaikan rumah tangga, konflik rumah tangga. Jadi suatu ketika Sayyidatuna Hafsah dan Sayyidatuna Aisyah minta nafkah lebih dari Nabi. Ya, nak ke mall lah gitu barangkali kan. Ini nafkah wajibnya Nabi diserahkan seukuran nafkah wajib, tapi minta nafkah lebih. Nah, mintanya maksa-maksa. Ya, namanya laki-laki jenuh kan? Ya, mana bah? Tambolah bah. Jenuh. Sementara penghasilan kita itulah dia, pas-pasan dia. Sementara istri minta nafkah yang lebih. Ini pernah terjadi pada Nabi. Jadi suatu ketika Nabi keluar rumah, di ruang tamu gitu ya. Masuklah Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Ditengok muka Nabi suntuk, gitulah kalau bahasa kita. Apa nih halangannya? Kok tumben Nabi mukanya nggak kayak biasa? Kan gitu. Wajahnya Nabi nggak seperti biasanya, seperti ada tekanan gitu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar nanya, apa yang terjadi wahai Rasulullah yang menimpa engkau? Kalau bahasa kita, cemana aku tak poning bah? Itu kan mertuanya. Ya. Anak abah Sayyidatuna Aisyah merepet minta nafkah yang berlebih. Sementara aku tak mampu. Udah aku bilang aku tak sanggup. Nanti kalau ada rezeki baru aku bogi lagi. Merepet. Sayyidina Umar nanya juga, cemana dengan putri saya? Sama aja 2 betina tuh. Ya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar di luar dugaan? Sayyidina Umar mendatangi putrinya Sayyidatuna Hafsah. Ya, Sayyidina Abu Bakar mendatangi putrinya Sayyidatuna Aisyah. Dicoki dua-dua tuh. Itu Nabi. Walaupun itu laki kau tuh, tetapi derajat itu Nabi. Jangan kau gitu-gitu karena gitulah. Diamuk ayahnya. Sayyidatuna Hafsah diamuk ayahnya yaitu Sayyidina Umar. Sayyidatuna Aisyah ya diamuk ya ayahnya yaitu Sayyidina Abu Bakar. Jangan kau gitu-gitu kan, itu Nabi. Gitulah kurang lebih.
Setelah itu keduanya pun Sayyidina Hafsah dan Sayyidatuna Aisyah berjanji kepada ayahnya masing-masing, aku janji nggak akan minta nafkah yang berlebih lagi dari kemampuan yang dimiliki Nabi. Gara-gara itu Nabi mengasingkan diri selama 30 hari, 29 atau 30 hari di Gua Hira. Sampai ada turun ayat. Ya, nah, itu ada kisahnya seperti itu. Ya, seperti itulah kehidupan apa di dalam berumah tangga. Ya, nah, jadi jangan sampai istri-istri itu apa meminta nafkah lebih melebihi batas kemampuan suami. Dan suami juga jangan pelit kali. Kalau penghasilan lebihkan juga uang jajan dia. Entah dia nak beli lipstik, ya, entah dia nak beli colak, ya, dan lain sebagainya. Ya. Koreng aja ya. Ya. Kalau ditengok bininya, tak selera aku nengok kau lamo-lamo. Cemana lipstik tak dibogi, minyak wangi tak dibogi, ondak membeli colak tidak dibogi, ya. Terakhir bini orang aja ditengok, lagak botol lah bini pulan tuh, ya, karena bini orang dibiayai. Jadi intinya gini, istri-istri kita cantik rata-rata itu, tapi biayain istri kita pasti cantik, ya. Nah, nampak tak menarik istri itu karena tak dibiayai. Coba biayai dia. Oh, lagak kali lah pokoknya. Ya, itu tapi itulah setan itu, ya. Sampai dikatakan ya dalam sebuah riwayat setan menghadap ke iblis. Apa kata setan? Tuan, saya telah menggagalkan si fulan untuk tidak sholat. Oh, itu aja. Kata iblis. Berarti kan gak istimewa. Ya, datang lagi setan yang lain. Tuan, saya telah menghalangi si fulan, dia tak jadi mengaji. Oh, ya sudah. Ya, biasa. Begitu datang setan yang berikutnya, Tuan, lapor. Apa laporan? Saya telah berhasil menceraikan fulan dan fulana. Ini dia prajurit yang terbaik. Itu hadis tuh. Jadi orang yang bercerai-berai itu apa? Membuat setan bahagia. Memang itulah siasat tujuan setan, ya, yang paling utama mencerai-beraikan pasangan suami istri. Itu dia. Kalau udah ribut suami istri tak jadi bercerai, setan tuh yang menangis. Ya, tapi kalau bercerai, setan tuh bahagia. Nah, itu hadis sahih. Jadi setan menggoda orang tak sholat biasa. Setan menggoda orang tak puasa Ramadan itu biasa di mata iblis. Tapi ketika setan berhasil mencerai-beraikan keluarga, ya, orang-orang beriman, disitulah setan mendapat penghargaan khusus dari iblis. Bukan tak tanggung tuh. Maka kita berupaya semaksimal mungkin, ya. Biasa rumah tangga ada cekcok-cekcok itu biasa. Tapi tetap dipertahankanlah sebaik mungkin, tetap dirawat supaya tetap utuh. Jangan sampai terjadi perceraian. Diupayakan semaksimal mungkin. Nah, udah jelas ya. Jadi termasuk perbuatan durhaka istri kepada suami ketika istri tak membogi pintu untuk suami, itu termasuk durhaka. Apalagi dan durhaka pula sebab minta ia akan tolaknya. Ya, seorang istri minta diceraikan itu termasuk nusus. Bah, ndak kemana? Oh, ndak mengaji dulu, simpang sono. Pulang jangan lupa bayo, belikan mie rebus. Iyo dek, ya, nanti pulang abah beli mie rebus. Sampai rumah laki lupa. Mana bah mie rebus tadi? Astagfirullah, lupa, ya, lupa abah dek nak membelikan kau mie rebus tadi. Ceraikan aja laku, membeli mie rebus aja pun bekera kali abah nih katanya. Ya, dikit-dikit ceraikan, dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Itu termasuk nusus, ya, durhakanya istri kepada suami. Sekarang masalah fikihnya gini. Adalah istri berkata dia sama lakinya. Apa kata si istri? Ceraikan aku.
Dijawab lakinya, iya. Jatuh tak talaknya. Diiyakan pula sama lakinya. Ceraikan aku bah. Poning aku. Ya, boleh mau rebus saja pun tak dibogi. Ya, ceraikan aku. Iya. Aku pun dah muak nengok kau. Banyak kali menuntut ini itu. Ya, iya. Ya, kau minta cerai, iyalah aku bilang. Kan masalah tu kan. Apakah jatuh talaknya di dalam madhab Syafi'i sebagaimana termaktub di dalam kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi, pendapat yang paling kuat yaitu qaulul ashah dalam madhab Syafi'i itu termasuk lafaz sore. Pendapat paling kuat jatuh talaknya. Karena kan istri jelas ngomong ceraikan. Kan itu sore itu kan. Ya, iya kata lakinya. Pendapat yang paling kuat ya cerai, jatuh. Tapi muqabilnya qaulul ashah yaitu qaulus sahih ya, itu tidak termasuk kalimat eksplisit. Enggak termasuk lafaz sore. Ya, tapi termasuk lafaz kinayah. Jadi tergantung niatnya suami. Kalau dia mengucap iya itu sebatas untuk memberi pelajaran kepada istri, enggak maksud menceraikan, maka enggak jatuh talaknya, tapi dengan disumpah suami tadi. Ya. Itu pendapat yang kedua di dalam madhab Syafi'i, namanya qaulus sahih. Muqabilnya qaulul ashah. Tak jatuh talaknya. Bagaimana pendapat dari mazhab lain? Mazhab Hanafi juga menyatakan itu kinayah. Ya. Saya pernah ini dengar orang mengajukan pertanyaan semisal ini dengan almarhum. Ya. Apa kata beliau? Beliau kalau urusan perceraian ini kayak sodi gitu. Tunduk beliau, agak temenung gitu. Ya. Apa kata beliau? Itu ada dua pendapat. Ya. Tapi kalau begitu, ya udah berapa anak kalian? 3. Ya kan? Hamil pula lagi bininya. Ya. Itu sedih nangis beliau. Ingat saya itu. Ya. Kalau begitu, ya, kau iyakan, ambillah pendapat yang kedua. Ya, yaitu apa tadi? Muqabilnya qaul ashah, qaul sahih. Itu termasuk kinayah. Dan itu sah-sah saja. Karena kan bukan mufti, bukan untuk fatwa. Ya. Jadi sekiranya kita mengambil pendapat yang kedua, ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Ya, menganggap itu sebagai kinayah. Jangan ribut kali. Biasa kan kita kalau bahas masalah tu tadi, yang selalu kita dengar jawabannya apa? Jatuh nggak talaknya? Jatuh. Dan itu juga nggak salah. Dan itu pendapat yang paling kuatnya di dalam madhab Syafi'i. Jelas ya? Tapi ada pendapat kedua, dan itu bukan pendapat kedua itu bahkan didukung oleh pendapat-pendapat dari mazhab lain, dari mazhab Hanafi, Maliki, itu jatuh kinayah katanya. Jadi sekiranya kita katakan menimbang-nimbanglah begitu, anak dia banyak, kan gitu kan? Ya, masih kocik-kocik, kita bogilah dia jawaban yang kedua, ya. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i itu termasuk kinayah, ya. Kalau tak ada niat apa? Menceraikan, tak jatuh talaknya. Cuma tanya, kau jawab iya tuh memang niat menceraikan tidak? Iya, ya udahlah sama juga. Walaupun kinayah. Jelas itu ya? Tapi cemana kau jawab iya tuh memang kau niat menceraikan tidak? Tidaklah Pak Ustadz. Aku cuma beri pelajaran untuk dia supaya tak suka-suka hati dia aja minta cerai-cerai, selama ini awak diam. Ya, jadi kau bilang iya tuh enggak maksud menceraikan, enggak. Ya, anakku masih kecil-kecil katanya. Udah, berarti berdasarkan niat dia enggak jatuh talaknya. Itu dia. Tapi kalau memang dia niat, tapi disumpah tadi, ya, disumpah dia. Wallahi billahi tallahi. Ini lapas qasam kan? Paling enggak wallahi. Demi Allah aku bersumpah ketika mengucapkan lafaz mengiyakan permintaan talak dari istriku, aku tidak bermaksud untuk menceraikannya. Disumpah dia. Itu dia. Kalau dia bohong enggak urusan kita. Ya, kan ada kaidah dalam fikih itu nahnu nahkumu bizawahir. Kita menghukumkan sesuatu itu berdasarkan yang nampak-nampak aja. Hati orang kan tak tahu kita, walau dia bohong, ya. Kita nggak pegang hati dia, yang kita pegang sumpahnya dia. Jadi kita nggak diminta pertanggungjawaban di akhirat, karena dia sudah disumpah.
Paham ya kira-kira ya? Jadi istri-istri jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Ya, kalau pula bisa diperbaiki, perbaikilah. Ya, kalau bisa diperbaiki, perbaikilah. Tapi cerai itu kan halal, Ustaz. Sesuatu yang halal tapi dibenci Allah. Sampai suatu ketika di dalam sebuah hadis, ya, ada sepasang suami istri lagi ribut. Kalangan sahabat nih. Ya, lagi begaduh sama bini. Ya, dan Nabi tahu kalau dua orang nih, laki-laki suami istri nih, ya, datang ke rumah Nabi, ya, ondak bercerai-berai. Ya, begitu mereka datang ke rumah Nabi, nggak dibukakan pintunya sama Nabi. Nabi nggak pernah loh menolak orang yang datang. Ada nggak pernah kita temukan riwayat Nabi menolak orang yang datang kepada Nabi? Nggak pernah. Mau dia orang beriman, mau dia orang kafir, datang ke Nabi pasti dijumpai Nabi, dilayani oleh Nabi. Nggak pernah menolak orang yang hadir. Tapi khusus kasus ini, sepasang suami istri datang ke rumah Nabi karena ingin bercerai-berai. Nabi tak membukakan pintu. Kenapa? Nabi tak ridho ada umatnya yang bercerai-berai. Jelas kira-kira tuh ya. Halal dia, tapi dibenci oleh Nabi dan Rasulnya. Ya, itu dia. Kemudian, jadi minta cerai-cerai itu durhaka tidak kepada suami. Durhaka. Ya. Dan durhaka pula sebab masam mukanya. Kemudian daripada bersihnya. Bermuka masam seorang istri kepada suami. Tahu muka masam? Iya, menjolik. Apa Pak Isan? Pengalaman Pak Isan ya. Turun bibir. Turun bibirnya, iya. Bermuka masam, cemberut. Ya, suami kepada istri itu juga termasuk bahagian daripada nusus. Bahkan sampai dikatakan di dalam hadis, malaikat melaknat istri-istri yang bermuka masam kepada suaminya. Sampai dia bermuka manis kembali kepada suaminya. Selama dia terus-terusan bermuka masam kepada laki, selama itu pula malaikat melaknat, ya, istri-istri yang semisal itu. Merajuk, tak bermuka masam, tak mengapa. Ya, ini kebanyakan merajuk bermuka masam. Jarang merajuk. Jarang ya. Itu dia. Payah ini kan. Makanya gini. Membina rumah tangga tuh tak seindah-indah di TV. Ya, tak seindah-indah kita lihat artis-artis ya, selegram. Sekarang kan anak-anak muda kiblatnya kemana? Ke artis-artis selegram. Ya, ukti-ukti, aki-aki gitu ya. Di selegram, di Instagram nikah, baper kan gitu kan? Kiranya membina rumah tangga tuh seenak tuh. Enak kali ya, gitu ya. Banyak yang harus kita hadapin. Ya. Kita harus punya ilmu setidaknya di dalam permasalahan-permasalahan rumah tangga tuh. Ya, bermuka masam tuh itu, ya. Cemberut kalau bahasa kita, sehingga membuat hati suaminya itu sedih. Nah, jadi gini. Ini kita kisah Nabi juga kita ceritakan. Nabi punya istri, ya, siapa tadi? Anak Sayyidina Umar? Hafsah, ya. Termasuk salah satu istri Nabi yang paling enak masakannya. Istri Nabi itu ada 11. Ya, yang paling koki dari semua istri Nabi itu adalah ya Sayyidatuna Hafsah, ya, salah satu istri Nabi. Nah, jadi Nabi itu kan tiap hari bergilir. Malam nih, hari ini di rumah si Fulana. Besok di rumah si Fulana. Kebetulan hari ini jadwal Nabi mabit itu bermalam. Di rumah ya Sayyidatuna Hafsah. Oh, masakannya enak. Koki betul. Sampai penduduk Mekah tuh kalau dia masak, kecium makanannya itu, udah tahu orang ini pasti ya. Sayyidina Hafsah nih yang masak. Ya, saking enaknya. Kemudian besoknya giliran Sayyidatuna Aisyah. Beliau
Sayyidatuna Aisyah itu masih ABG pada waktu itu. Taulah anak ABG bisa masak, paling enggak masak air. Iya. Ya, kalau masak yang lain, ya. Lagi ABG-nya Sayyidatuna Aisyah. Besok gilirannya Nabi nginap di sana. Dan walhasil setelah Nabi nginap di sana, ya, Sayyidatuna Hafsah ini pun berpikir, ini Sayyidatuna Aisyah ini kan belum bisa masak. Ya, aduh, cemana lah makan Nabi, kan gitu ya. Walhasil inisiatif dia, masaklah dia. Dengan niat apa? Dengan niat kalau udah masak, masakan tuh dihantar ke rumah Sayyidatuna Aisyah, biar Nabi dan Aisyah bisa makan enak. Ya. Dan memang kebetulan siang-siang bolong tuh perut Nabi mengisap kali, gitulah kalau istilah kita, lapar kali. Minta masaklah sama Aisyah. Taulah namanya anak ABG. Ya, masak roti gosong kan gitu kan ya. Iya, ini benar. Ya, tapi ini akhlaknya Nabi itu luar biasa memang ke istri-istrinya. Ya. Walhasil di tengah perut mengisap, lapar, Aisyah masak pun nggak siap-siap, yang tercium bau gosong roti. Ya. Tiba-tiba Sayyidatina Hafsah datang ngetuk pintu Nabi. Dibuka sama budaknya Nabi. Ada yang jaga rumah di situ di depan pintu. Ya. Udah Sayyidatina Hafsah nitipkan ini lauk, kasih sama Nabi supaya Nabi dan Aisyah bisa makan. Ya. Setelah Sayyidatina Hafsah pergi, Nabi pun keluar. Siapa yang datang tadi? Bilang nanya sama budaknya. Ini ya Rasul, ada makanan lauk dari istrimu. Ya. Sayyidatuna Hafsah. Ya. Aisyah dengar, begitu dengar namanya, Aisyah kan lagi masak tadi nih di dapur. Ya. Ini lauk dari siapa kata Nabi? Dari salah satu istrimu ya Rasul, Hafsah. Dengar Aisyah, langsung tensi. Cemburulah. Aisyah nih, ABG. Masih manjo-manjo. Itulah masih manjo-manjo dia sama Nabi. Ditinggalkannya masak tuh di dapur, top. Ya. Langsung ke depan pintu. Siapa kau bilang tadi? Budaknya pun bingung. Kono amo aku jangan ya. Padahal tak tahu apa-apa nih budak. Iya. Ya, lauk dari siapa itu? Kata Sayyidatuna Aisyah. Ini lauk dari Hafsah. Cak kau bilang lagi siapa? Padahal Aisyah tahu itu bininya. Ini cemburunya. Ya, cemburu-cemburu istrinya Nabi nih. Ya, bukan jangan dikira istri Nabi nggak ada cemburunya. Itu nonton film kalian. Ya, anak-anak muda ya. Woi, enak kali rumah tangga Nabi, aman, adem, nggak ada yang cemburu. Cemburu-cemburuan istri Nabi. Nah, itu termasuk kisah tadi. Walhasil, mengamuk Aisyah, ditumpahkan makanan tuh. Ini dikuali, diserakkan Sayyidatuna Aisyah. Pam, dibuang. Nabi pun diam aja. Budaknya Nabi bingung. Aku tak tahu-tahu, aku pula yang kuno amuk. Ya. Apa kata Sayyidatuna Aisyah kepada Nabi? Ya. Kalau hari ini kau nggak dapat makan dari Hafsah, kau nggak juga dapat makan dari aku. Marah Aisyah sama Nabi. Paham maksudnya kan? Iya. Hari ini nggak ada makanan. Ya. Kau tak dapat makanan dari Hafsah kan udah ditumpahin. Usah makan kita berdua. Gitulah umpamanya kalau bahasa kita. Udah, tahu usah kita makan berdua. Merajuk Aisyah, cemburu sama Nabi. Ya. Walhasil dikutip makanan tadi sama Nabi. Dikutip, kan kuah tadi kan udah tumpah-tumpah tuh. Sambil Nabi bawa dandang tuh sambil keluar rumah, Nabi nggak marah. Itulah indahnya Nabi tuh. Apa yang dibilang Nabi? Nabi teriak-teriak depan rumah. Umi kalian cemburu katanya. Malulah Aisyah, orang lewat rame-rame. Ya, Aisyah cemburu, Umi kalian cemburu katanya. Nggak marah. Coba kalau kita diamuk gitu sama bini. Berani kok ya. Ya. Biru langsung mata satu biji. Kalau kita. Itulah bedanya kita nih, laki sama Nabi. Langsung balik ke mana Aisyah? Ke showroom. Ya. Ya Allah. Tapi Aisyah itu dari sekian banyak istri Nabi yang paling cerdas itu Sayyidatuna Aisyah. Jadi kenapa ya hikmahnya Allah perintahkan Nabi menikahi Aisyah yang sangat belia? Karena itu tadi, ya.
kecerdasan IQ-nya Sayyidatuna Aisyah di atas IQ-nya wanita secara umum, di atas rata-rata. Makanya Allah memerintahkan Nabi menikahi Aisyah. Ya, walau ketika itu Aisyah kan masih kecil, tapi kan nggak satu rumah sebelum balik. Kalau tuduhan orang kafir kan kayak gitu, Nabi kalian itu pedofil katanya, na'udzubillahi min dzalik, sama anak-anak. Enggak. Setelah ijab kabul, Nabi nggak tinggal satu rumah dengan Aisyah. Setelah Aisyah balik, baru mereka tinggal satu rumah. Makanya istri Nabi yang ABG itu adalah Sayyidatuna Aisyah. Ya. Nah, tapi istri Nabi yang paling hebat Sayyidatuna Khadijah. Wah, luar biasa itu, luar biasa. Ya Allah. Enak memang kalau menceritakan ya rumah tangganya Nabi itu banyak pelajaran-pelajaran yang kita petik. Ya, artinya gini ya, rumah tangga Nabi ya sama dengan rumah tangga kita. Kadang kita punya istri cemburu ya. Kadang kita punya istri merepet. Ya, jadi kalau kita dapat istri cemburu, yang penting jangan cemburu buta ya. Mengaji pun asik ditelepon-teleponi. Mana kau? Mengaji. Mana coba video call. Ya, nggak percaya dia. Nih. Ya. Langsung di muka Ustadz nih, kan? Nah itu tak boleh sampai seperti itu, kan gitu kan? Kalau istilahnya posesif, ya istilah ya orang sekarang cemburu yang berlebihan. Nah jadi kita ketika menemukan istri kita cemburu ya gimana sikap kita, ya? Dan itu terjadi juga kepada Nabi, istri Nabi cemburu. Gimana Nabi menyikapi istrinya yang cemburu? Apakah dengan emosi, dengan marah-marah, temperamental? Enggak. Nabi malah ngebully kalau bahasa kita. Ya ngejein, ya gangguin Aisyah sambil keluar rumah. Ya bawa mangkok tadi yang udah ditumpahin sayur-sayurnya, Nabi sambil ketawa bilang ke orang-orang, "Hei, umi kalian cemburu. Umi kalian cemburu." Masuklah Sayyidatuna Aisyah ke kamar karena malu kan gitu kan. Akhirnya nggak jadi marah. Gitu dia. Itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya itu biasa. Nah, kalau kita dapetin istri kita minta yang berlebih-lebihan. Ya istri Nabi juga pernah. Ngerti maksudnya ya? Ya. Nah. Istri Nabi juga pernah minta yang lebih-lebih dari yang mampu kita. Ya. Peninggal aku nengok biniku Ustaz. Mengapa? Ya. Hantalah. Tak ada cukup aja. Nah, gitulah bahasanya. Tak ada cukup aja nengok bini nih. Berlebih aja. Ya. Nah. Kalau bini cantik wajar tuh. Ya, perawatan kalau istilahnya kan gitu kan. Ya suruh siapa kau pilih yang itu kan gitu kan. Banyaklah biaya. Udah hancur. Ya. Jadi ingat aja. Ketika kita menemukan istri kita kadang-kadang merajuk. Ya istri Nabi juga pernah merajuk. Ketika nanti kita mendapatkan istri kita marah-marah, merepet. Ya istri Nabi juga seperti itu. Ya. Ketika kita mendapatkan istri kita cemburu. Ya, kadang ada yang cemburunya buat kita emosi kan itu kan. Ya udah, ingat lagi kembali, istri Nabi pun lebih cemburunya dari istri kita. Nah, gitu dia. Jadi supaya tetap terjaga hubungan rumah tangga itu. Ya. Nah, semua yang kita alami itu udah dialami Nabi dalam kehidupan berumah tangga, ya. Nah, jadi itu aja. Kalau nanti ribut-ribut sama bini, ingat aja Nabi juga pernah mengalaminya. Ya. Sayyidina Umar lagi hajab bininya. Ya. Ada seorang sahabat punya bini cerewet betul. Wah. Ya, semua salah. Mau repet. Sampai di sahabat nih poneng, udah jenuh lah nih. Tak tahan aku Jang. Kalau biniku kayak gini terus, maulah aku mati berdiri. Ya. Akhirnya dia berinisiatif, aku datanglah nih ke rumah Amirul Mukminin. Waktu itu kebetulan yang jadi khalifah adalah Sayyidina Umar. Ya, maksud sahabat nih datang nak mengadulah kepada Sayyidina Umar tentang akhlak istrinya yang tukang merepet. Begitu pergi sahabat nih ke rumah Sayyidina Umar, begitu sampai di depan pintu Sayyidina Umar nak diketuklah pintu tadi, belum terketuk, terdengarlah oleh dia bini Sayyidina Umar pun merepet-repet juga. Bahkan dalam benaknya sahabat nih, aku datang kemari nak mengadukan hal biniku. Ternyata bini Umar lebih parah dari bini aku katanya. Ya,
Terakhir tak jadi dia mengadu. Ada yang lebih parah dari aku rupanya, gitulah. Sekelas Amirul Mukminin yang kata Nabi apa? Setan kalau ketemu bayangan Umar aja lari. Setan ketemu bayangannya Sayyidina Umar lari, bukan orangnya. Itu Nabi yang mengatakan. Tapi sama bini takut. Coba bayangkan tuh. Kan bukan tanggung tuh. Walhasil si sahabat ini pun mengurungkan niatnya untuk mengadukan tentang hal ihwal istrinya. Ketika dia jalan melangkah berbalik mau pulang, kebetulan Sayyidina Umar buka pintu. Terlihatlah oleh Sayyidina Umar ada orang baru keluar dari pekarangan rumahnya. Berarti kan tadi mau datang. Cuma karena didengarnya mungkin ada keributan di dalam rumah Sayyidina Umar, seganlah dia nak mengetuk pintu. Ya, dipanggil Sayyidina Umar, ta'al. Ya, datang tuh sahabat, kemari. Ente tadi mau kemari ya? Iya wahai Umar, Amirul Mukminin. Oh iya maaf ya, ada biasalah ya, perang dunia ketiga tadi sikit katanya. Ya. Jadi apa hajat engkau nak datang kemari, kata Sayyidina Umar. Gini Sayyidina Amirul Mukminin, aku ini datang kemari, niat hatiku pun nak minta solusi sama engkau tentang istriku yang tukang merepet aja kerjanya. Ya. Makanya aku datang kemari. Ternyata begitu sampai di depan pintu rumahmu, aku baru sadar bini kau lebih parah dari bini aku, katanya. Walhasil tak jadi. Aku nak minta solusi sama engkau wahai Amirul Mukminin. Ya. Terakhir apa kata si Umar? Sini. Cerita dulu kita. Ya. Gini. Kita kalau dapat bini merepet, itu anggap aja bonus. Tukang merepet, cerewet. Ya, itu anggap bonus. Kenapa? Cok, kau bayangkan dulu ya. Bini mencuci pakaian kita enggak? Mencuci. Apakah mencuci pakaian kita termasuk kewajiban istri? Dijawab sahabat, enggak. Jadi mencuci pakaian bukan kewajiban istri. Jelas ya? Jangan salah tuh. Jadi kalau bini tak ondak mencuci pakaian kita nggak bisa tuntut talak. Kutuntut kau di hakim. Nggak bisa, orang memang bukan kewajiban dia. Tapi disitulah bini-bini mendapat pahala yang besar. Ditanya lagi Sayyidina Umar. Memasak untuk makan kita dan anak kita, kewajiban istri nggak? Dijawab sahabat tuh bukan. Memasak untuk makanan suami dan anak bukan kewajibannya istri. Tapi dikerjakannya juga enggak? Iya Amirul Mukminin, dikojokan dia juga. Kok gaji dia? Enggak. Kan gitu kan? Kan berpikir itu. Itulah bonus itu tadi. Ya. Apalagi urusan rumah. Rumah kau dibersihkannya enggak? Rapi. Diserak-serakkan anak kau. Kesana kemari yang manjat TV lah, yang manjat antena. Berserak-serak barang semua. Siapa yang merapikan? Istri. Apakah itu kewajiban istri juga? Kata Sayyidina Umar. Dijawab sahabat tadi, enggak. Kau gaji dia? Kau bayar dia? Enggak juga Amirul Mukminin. Ya udah. Jadi itulah maksudku. Ya, kita dapat bini macam nih, anggaplah itu upah dia capek membersihkan semuanya. Kan penat otak dia. Ngurus anak bukan kewajiban istri. Ya kan? Membolok anak itu tidak kewajiban istri. Memasak tidak kewajiban istri, mencuci tidak kewajiban istri, ya. Membersihkan rumah, merapikan rumah enggak kewajiban istri, tapi dikerjakannya semuanya. Penat enggak kira-kira? Penat. Jadi melampiaskannya ke kita lah tuh. Makanya tadi aku dimarah-marah istriku, aku diam aja, aku enggak melawan. Ya. Hebat-hebat betul. Ya, sahabat itu sahabat ya. Kita cuma pula. Oh, bini mengamuk, awak pun lebih mengamuk. Macam kawai betino di dunia ini, katanya kan gitu kan, awak. Ya, ya Allah. Jadi gitu tadi. Nanti, jadi yang punya istri agak tukang merepet, ya, istrinya Sayyidina Umar lebih parah merepetnya. Bahkan ya, disebutkan di dalam kitab-kitab tasawuf, banyak orang diangkat jadi wali karena sabar menghadapi akhlak istri. Ya, jadi wali-wali itu banyak diangkat Allah jadi wali bukan karena ibadahnya banyak, enggak. Saking sabarnya dia menghadapi akhlak istrinya diangkat Allah jadi wali. Banyak kisahnya itu. Ya. Coba baca ya
baca Al-Quran tentang akhlak-akhlak istrinya para nabi. Ada nabi yang dilempar batu sama bininya, itu nabi. Nabi, ya Nabi Nuh atau Nabi apa, pernah dilempar. Sampai bocor kepalanya. Siapa yang melempar? Bininya. Ya, jadi awak kalau belum sampai kau lempar batu bata ke muka awak, bini mengamuk, belum sampai melayang batu bata, belum ada apa-apanya ujian kita. Ya, jadi soboh-sobohlah kita nih menghadapi istri-istri di rumah. Barangkali asbab kesabaran kita menghadapi istri-istri kita di rumah, di situ pula lah kita dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, udah, kitab Muhimmah sampai situ dulu. Jadi kesimpulannya masih tentang hal-hal yang dapat menyebabkan durhaka. Apa aja tadi? Ya, istri yang tak mau ikut pindah rumah bersama suami. Ya, jadi menolak pindah rumah dengan suaminya, maka itu bisa jatuh durhaka. Ya, kemudian apa lagi? Istri yang tak ondak membukakan pintu untuk suaminya, sama ada pintu rumah atau pintu kamar. Ya, maka itu juga termasuk apa tadi? Ya, nusyus atau durhaka. Kemudian apa lagi tadi? Istri yang sikit-sikit minta apa? Minta cerai sama lakinya. Udahlah bang, ceraikan aja. Ya, baru laki seminggu tak kerja. Udah. Ya, lalap-lalap minta apa? Cerai gitu ya. Itu juga nusus. Yang terakhir tadi apa? Ya, istri yang bermuka masam kepada suami. Ya, tapi pun kita nggak selalu menyalahkan istri. Ya, ingat aja satu hal yang selalu saya sampaikan. Ya, kalau kita mendapati istri atau anak kita, ya, membangkang kepada kita, introspeksi diri. Mungkin kita juga membangkang kepada perintah-perintah Allah. Ya, jadi itu dia balasannya. Ya, balasannya. Kalau kita membangkang kepada Allah Ta'ala, dijadikan Allah lah orang-orang terdekat kita membangkang kepada kita. Jadi semerta-merta bukan salah anak, bukan salah istri, introspeksi diri. Ya, punya bini melawan sama suami. Punya anak melawan kepada ayah, kepada bapaknya. Maka introspeksi diri. Jangan-jangan kita ini yang kurang selalu membangkang kepada perintah-perintah Allah. Itu aja solusinya. Kalau ingin rumah tangga baik, perbaikilah hubungan dengan Allah. Ya, pasti dijadikan Allah baik semuanya. Sampai dikatakan oleh ulama apa? Hewan-hewan peliharaannya pun jadi baik. Ya, semuanya ikut. Ya, sampai hewan peliharaannya pun jadi baik karena dia baik kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, selesai kitab Muhimmah.